Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia purba ketika masa praaksara. Nah, jadi untuk masa praaksara itu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua masa bercocok tanam, dan yang terakhir masa perundagian. Nah, yang kita bahas hari ini adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi ada 4 pembahasan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan ini sendiri. Yang pertama adalah kehidupan sosial dan budaya, kemudian kehidupan ekonomi, kemudian yang ketiga perkembangan teknologi, dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan sosial dan budaya. Nah, jadi untuk kehidupan di masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah tingkat sederhana, dan yang kedua adalah tingkat lanjut. Kita bahas dulu dari yang tingkat sederhana. Nah, di tingkat sederhana manusia purba hidupnya itu selalu bergantung dengan alam. Jadi semua apa-apa itu bergantung pada alam. Jadi kayak makanan, terus kemudian alat-alatnya itu bergantung dengan alam. Kemudian kehidupan mereka juga nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nah, karena mereka bergantung pada alam ya, jadi ketika di suatu wilayah makanannya sudah habis, maka mereka bakalan berpindah tempat. Nah, itu yang dinamakan dengan nomaden. Kemudian mereka hidupnya berkelompok antara 10-15 orang. Nah, kenapa kok berkelompok? Karena dengan berkelompok mereka tuh mudah untuk berburu dan juga mudah untuk selamat dari hewan buas. Nah, itulah keuntungan dari berkelompok. Kemudian ada yang namanya pembagian tugas atau peran. Nah, jadi untuk laki-laki dia tuh tugasnya berburu, sedangkan untuk perempuan dia tuh tugasnya untuk mengumpulkan makanan dan mengasuh anak. Kemudian lanjut ke masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Nah, ketika tingkat lanjut, mereka sudah mulai tinggal di gua dan ceruk di tepi pantai. Ceruk itu adalah bawahnya tebing. Nah, mereka digunakan untuk tempat tinggal manusia purba ketika masa lanjut. Karena sebelumnya mereka cuma tinggal di daerah aliran sungai, sedangkan ketika masa tingkat lanjut itu mulai tinggal di gua dan ceruk. Kemudian ada alat-alat untuk keperluan hidup manusia purba. Nah, alat-alat ini terbuat dari bahan alam juga seperti batu, tulang, dan sebagainya. Kemudian berkembang seni lukisan di dinding gua. Nah, jadi mereka sudah mulai mengembangkan kesenian di masa tingkat lanjut ini. Kemudian lanjut ke kehidupan ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi yang terjadi di masa berburu dan mengumpulkan makanan ini tentunya juga terkaitan dengan berburu dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Itu aktivitas mereka sehari-hari. Kemudian mereka mengumpulkan makanan di daerah rawa, di padang rumput, tepi sungai, dan di hutan. Karena di daerah-daerah ini itu banyak mengandung makanan. Contohnya seperti hewan buruan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Kemudian mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jerat dan tombak. Nah, itu kebanyakan terbuat dari batu dan tulang. Dan untuk makanannya mereka makan daging binatang, tumbuhan yang berupa umbi-umbian, dan juga ikan. Nah, yang terakhir ketika sudah mulai masuk tingkat lanjut, mereka mulai menanam bahan makanan. Selanjutnya adalah tentang perkembangan teknologi. Nah, di teknologi ini mereka sudah menemukan berbagai alat untuk menunjang kehidupan mereka. Yang pertama adalah kapak perimbas. Nah, itu kalian bisa lihat contoh kapak perimbasnya. Jadi kapak perimbas ini fungsinya untuk merimbas kayu atau membersihkan kulit-kulit kayu. Kemudian memecah tulang dan senjata. Kemudian yang kedua adalah kapak genggam. Fungsinya untuk mengorek umbi-umbian, memotong dan menusuk dan menguliti daging. Nah, sepertinya kan itu gambarnya mirip kan, cuma bedanya ketika
dipegang. Cara megangnya gimana? Kalau kapak perimbas dia itu digosokkan, kalau kapak genggam itu dipegang karena dia namanya kan genggam, berarti digenggam. Kemudian yang ketiga itu adalah kapak penetak. Nah, ini fungsinya untuk membelah kayu. Karena dia fungsinya membelah kayu, maka dia bentuknya lebih tipis. Nah, itu bisa kalian lihat di gambarnya. Dan yang keempat itu ada alat-alat serpih atau flex. Jadi untuk alat serpih ini dia bentuknya lebih kecil daripada kapak karena dia tuh serpihan. Jadi ketika manusia purba membuat kapak, kemudian batunya itu berserpihan kecil-kecil. Nah, itu yang dinamakan dengan alat serpih. Nah, fungsinya untuk pisau, gurdi itu untuk melubangi kulit. Kemudian yang terakhir untuk tombak. Nah, tombak untuk menusuk hewan buruan. Nah, bentuknya kecil daripada kapak-kapak yang sebelumnya. Kemudian ada yang namanya pahat genggam. Nah, jadi pahat genggam ini dia mirip dengan kapak genggam, cuma bentuknya dia lebih kecil daripada kapak genggam. Nah, fungsinya untuk menggemburkan tanah dan juga untuk mencari umbi-umbian. Kemudian yang keenam itu ada alat dari tulang. Nah, dia fungsinya untuk pisau, mata panah, dan mata tombak. Dan ketika sudah masuk ke masa berburu tingkat lanjut itu alat-alat yang dihasilkan lebih bervariasi. Contohnya ada kapak pendek, mata panah bersayap, dan serpih bilah bergerigi. Jadi dari alat-alat di masa yang tingkat sederhana itu dikembangkan menjadi yang lebih kompleks atau lebih rumit gitu loh untuk yang alat di tingkat lanjut. Kemudian selain menghasilkan alat-alat berupa kapak dan dari tulang, itu manusia purba juga sudah mengenal yang namanya api. Nah, gimana mereka menemukan api? Jadi dengan cara menggosok-gosokkan dua batu. Nah, ketika mereka bikin alat dari batu, mereka tuh sadar kalau ketika batunya digosokkan, saling bergesekan itu memunculkan percikan api. Nah, itu tidak sengaja. Makanya mereka sudah mengenal api. Kemudian berkembangnya kesenian dalam tingkat sederhana. Jadi di masa ini sudah muncul kesenian dalam bentuk seni lukisan cap tangan yang berada di dinding gua. Nah, ini untuk gambarnya. Terus pembahasan yang terakhir adalah tentang sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan yang dianut oleh manusia purba di masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka tuh sudah percaya kalau ada kekuatan selain kekuatan mereka atau kekuatan yang dari alam gitu loh, di luar kemampuan mereka. Terus kemudian ada juga lukisan-lukisan di dinding gua tadi, yaitu menunjukkan aspek religi atau kepercayaan dari mereka. Kemudian ditemukannya patung Dewi Kesuburan. Nah, jadi mereka kayak memuja Dewi Kesuburan. Kemudian dikenalnya penguburan mayat bersama dengan alat-alat berburunya. Nah, jadi mayat dikuburkan itu bersama dengan alat-alat berburu seperti kapak genggam, kapak perimbas tadi. Nah, itu sistem kepercayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi masih belum banyak, masih belum mengenal Tuhan, masih belum mengenal terlalu banyak kepercayaan. Jadi masih sederhana. Karena semua hal yang ada di masa berburu dan mengumpulkan makanan ini masih sederhana semua, baik dari kehidupan sosialnya, kemudian ekonominya, alat-alat yang dihasilkan, dan juga sistem kepercayaannya. Nah, demikian penjelasan mengenai kehidupan manusia ketika masa berburu dan mengumpulkan makanan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.